Selamat pagi dan selamat datang saya ucapkan kepada yang terhormat Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Bapak Teten Mas Duki, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Bapak Johnny G. Plate yang diwakili oleh Direktur Pemberdayaan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Bapak Bonifasius Wahyu Pujianto, Country Managing Director of Grab Indonesia Mbak Neneng Gunadi, CEO BRI Ventures Mas Niko Wijaya, seluruh founder startup finalis GVV Batch 4 dan Sembraniwira, dan juga seluruh tamu undangan dan rekan-rekan media yang hadir dalam kesempatan pada hari ini. Semoga Anda semua dalam keadaan yang sehat dan terus bersemangat. Perkenalkan, nama saya Kiki Cahaya akan memandu Anda di hari ini hingga selesai nanti. Perlu diketahui juga, penyelenggaraan acara ini telah memperhatikan protokol kesehatan sesuai dengan arahan pemerintah. Senang sekali rasanya hari ini kita dapat berkumpul kembali untuk menyaksikan kelulusan para startup terpilih di program Grab Ventures Velocity atau GVV Batch 4 dan Sembraniwira. Dan sebelum kita menyaksikan lebih lanjut kelulusan para startup terpilih, kami ingin mengajak Anda semuanya untuk bersama-sama kita mengambil sikap sempurna dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Perlu kami sampaikan, Grab bekerjasama dengan BRI Ventures telah mengumumkan program Grab Ventures Velocity atau GVV Batch 4 dan Sembraniwira pada bulan Juni 2021 yang lalu dengan mengusung tema Scaling Up Together, Empowering Startup, Supporting Micro Entrepreneurs. Dan selama 16 minggu, para startup terpilih telah berhasil menjalani sejumlah agenda yang sudah disiapkan oleh GVV Batch 4 dan Sembraniwira. Untuk mengetahui lebih lanjut terkait siapa saja startup terpilih dan program apa saja yang mereka lalui selama 16 minggu, saya ingin mengundang Mbak Neneng Gunadi, Country Managing Director of Grab Indonesia untuk menyampaikan presentasinya. Kepada Mbak Neneng Gunadi, kami persilakan. Yang terhormat Bapak Teten Mas Duki, Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Bapak Johnny G. Plate, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang diwakili oleh Bapak Bonifasius Wahyu Pujianto, Direktur Pemberdayaan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Bapak Niko Wijaya, rekan saya, CEO dari BRI Ventures, dan tentunya para startup finalis program Grab Ventures Velocity GVV Batch 4 dan Sembraniwira, yaitu Cook Lab, Crudable, Dagangan,
iSeller, Maju, dan Octopus, serta tentunya rekan-rekan media dan tamu undangan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat dan semangat untuk kita semua. Mewakili keluarga besar GVV, saya ingin mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk hadir pada acara hari ini. Senang sekali kita semua dapat berkumpul hari ini untuk tentunya mengumumkan kelulusan para startup finalis program GVV Batch 4 dan Sembrani Wira. GVV Batch 4 dan Sembrani Wira telah turut mengembangkan startup untuk dapat membuat lebih banyak UMKM menyambut masa depan digital. Kami telah meluncurkan program GVV yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas dan jangkauan startup post-seed. Sejak 2018 sampai 2020, GVV telah memiliki 20 lulusan startup seperti TaniHub, Koala, Sejasa, Sayurbox, dan startup-startup ternama lainnya. Nah, pada Juni 2021 lalu, GVV Batch 4 dan Sembrani Wira diluncurkan bersama mitra strategis kami yaitu BRI Ventures. Tema yang tahun ini untuk GVV adalah Scaling Up Together, Empowering Startup, Supporting Micro Entrepreneurs. Program ini melibatkan para startup Indonesia yang dapat melayani kebutuhan UMKM untuk go digital di Indonesia. GVV adalah bentuk komitmen Grab untuk secara konsisten mendorong perkembangan UMKM dan pertumbuhan ekonomi digital serta pemulihan ekonomi di Indonesia. Di tahun ini, kami telah memilih 6 startup yang terdiri dari latar belakang industri yang berbeda-beda sesuai dengan kriteria startup yang telah ditentukan, yaitu Cooklab. Cooklab adalah platform penyedia makanan sehat, siap masak, dan siap saji yang disesuaikan dengan kondisi kesehatan dari tiap penggunanya. Yang berikutnya adalah Crudeable. Crudeable adalah platform gudang online penyedia solusi layanan penyimpanan, pengemasan, dan juga pengiriman barang bagi UMKM. Berikutnya adalah Dagangan. Dagangan adalah platform social commerce untuk pendistribusian barang-barang sembako di wilayah pedesaan. Yang berikutnya lagi adalah iSeller. iSeller adalah omni-channel platform mulai dari layanan point of sales atau POS, kemudian juga manajemen inventory, ada marketplace integration untuk UMKM. Berikutnya adalah Maju. Maju adalah platform pengelolaan bisnis UMKM mulai dari pengelolaan penjualan, kemudian pelanggan, pembayaran, inventory, keuangan, karyawan, hingga pembiayaan usaha. Nah, yang terakhir adalah Octopus. Octopus adalah platform logistik limbah daur ulang untuk memudahkan pengumpulan kemasan plastik bekas pakai. Nah, selama 16 minggu ini, para startup finalis telah menjalani beragam aktivitas. Seperti pertama adalah workshop. Workshop dengan berbagai topik yang menarik dan relevan bagi para startup. Yang tidak kalah pentingnya adalah sesi dari mentorship secara one-on-one bersama para ahli dari berbagai latar belakang, baik dari Grab dan BRI Venture maupun juga dari beberapa partner kami seperti Bukalapak, OVO, Evolve, dan juga Kopi Kenangan, salah satu merchant kami. Nah, para startup ini mereka menguji coba ide atau produk baru dari layanan dan solusi teknologinya di dalam ekosistem Grab melalui pilot program. Nah, yang berikutnya, yang terakhir adalah Impact Day. Impact Day adalah
di mana semua keenam startup ini berkesempatan untuk melakukan pitching bisnis, serta juga memiliki sesi networking dengan para venture capitals. Nah, yang tidak kalah pentingnya, para startup juga mengikuti sharing session dengan Anthony Tan, Group CEO dan co-founder Grab, tentang pengalamannya dalam membangun Grab. Nah, kami memahami bahwa untuk dapat terus berkembang atau scale up, para startup ini memerlukan pembelajaran dan juga eksperimen dari berbagai ide mereka. Oleh karena itu, kami menghadirkan satu rangkaian program yang membuat GVV Batch 4 dan Sembrani Wira ini menjadi program akselerator yang unik. Kenapa unik? Karena mereka bisa melakukan pilot program sebagai sarana eksperimen mereka dan juga pembelajaran buat mereka. Nah, setiap startup ini berkesempatan menguji coba produk atau model bisnis mereka di ekosistem Grab. Nah, dari bulan Agustus hingga Oktober 2021, keenam finalis ini telah menjalankan pilot program di dalam ekosistem Grab. Nah, apa aja ini? Yang pertama, Cook Lab. Cook Lab itu berhasil memperluas jangkauan pasar produk siap sajinya melalui jaringan Grab Kitchen di 2 lokasi, yaitu di Pasar Minggu dan juga Kemayoran. Nah, kalau Crudable itu berkolaborasi dengan layanan Grab Express untuk menguji coba model pengiriman barang yang lebih efisien. Nah, kalau dagangan itu menjadi supplier GrabMart Daily dan menjangkau pelanggan dan pedagang UMKM di 3 kota, yaitu di Magelang, Kendal, dan Tegal, melalui aplikasi Grab dan juga tentunya jaringan distribusi dagangan. Nah, kalau iSeller itu berkolaborasi dengan layanan Grab Express untuk menguji coba aplikasi baru mereka, yaitu namanya iSeller Go, bagi para UMKM anggota klub Juragan Grab Express yang ingin berjualan online. Kalau maju menghadirkan produk bundling berlangganan, yaitu Maju Maksima untuk ribuan merchant UMKM di GrabFood. Nah, Octopus berkolaborasi dengan Grab Express di bawah program Langkah Hijau. Kita bekerja sama dengan mitra pengemudi untuk penjemputan sampah untuk didaur ulang di area Bandung dan sekitarnya. Dan pada hari ini, kami dengan bangga mengumumkan kelulusan para startup dari program GVV Batch 4 dan Sembrani Wira ini. Mari bersama-sama kita berikan apresiasi dan juga tepuk tangan virtual bagi mereka. Kedepannya, kami akan terus melanjutkan kolaborasi dengan para startup finalis bersama ekosistem Grab, dengan melibatkan tentunya semua pelanggan Grab, mitra pengemudi, mitra merchant, termasuk dengan tersedia di solusi mitra Grab Merchant. Saya mewakili segenap keluarga besar Grab Indonesia mengucapkan selamat untuk para startup terpilih atas kelulusannya di program GVV Batch 4 dan Sembrani Wira ini. Mari kita terus bina ekosistem startup untuk mendukung ekonomi digital di Indonesia yang tentunya sejalan dengan misi kami, yaitu misi Grab for Good. Grab akan terus berusaha untuk memberikan dampak positif melalui layanan dan solusi teknologi yang hadir di ekosistem kami. Terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Neneng atas kata sambutan dan juga pemaparannya.
Menarik sekali ya, 6 startup yaitu Cook Lab, Credible, Dagangan, iSeller, Maju, dan Octopus yang berhasil terpilih sebagai finalis sudah melewati berbagai tahapan. Mulai dari pelatihan dan mentorship, proyek uji coba, hingga Impact Day. Hal yang unik dari program GVV Batch 4 dan Sembrani Wira ini pastinya ada di program uji coba atau pilot, di mana setiap startup bisa menguji coba produk atau ide bisnis baru untuk dikolaborasikan bersama dengan ekosistem Grab Indonesia. Dan pastinya solusi mereka dirancang untuk bisa membantu UMKM untuk bisa berkembang, tapi di saat yang bersamaan memberikan pengalaman dan kesempatan baru bagi para startup. Luar biasa ya. Dan kegiatan ini tentunya tidak akan terwujud tanpa dukungan dari BRI Ventures. Oleh karena itu, saya juga ingin mengundang Mas Niko Wijaya, CEO dari BRI Ventures untuk memberikan kata sambutan pada hari ini. Kepada Mas Niko Wijaya, kami persilakan. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Teten Masduki, Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dan juga Bapak Bonifasius Wahyu Pujianto, Direktur Pemberdayaan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Dan juga rekan saya, Country Managing Director Indonesia, Mbak Neneng Gunadi. Serta rekan-rekan media tentunya yang telah bergabung dalam acara ini, dan para founders yang akan menjalani graduation program pada GVV Batch 4. Welcome semua ke BJ Habibie Hall. Semoga kita dalam keadaan yang sehat dan terus semangat ya dalam memajukan ekosistem startup dan UMKM di Indonesia. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada para founders dan big applause nih kepada tahun 2021. Tahun 2021 merupakan kebangkitan bagi seluruh umat manusia. Kita sudah mengirim civilians ke angkasa luar ya. Dan tentunya di Indonesia terjadi 7 unicorn yang diciptakan pada pertengahan akhir tahun ini. Dan memang terbukti bahwa digital ekonomi Indonesia adalah yang terresilience di Asia Tenggara dan bahkan mungkin di seluruh dunia. It's a great years to be a founder pastinya, and many more ahead of you. Saya bangga terhadap pertumbuhan entrepreneurship di Indonesia, apalagi Grab telah melakukan program Velocity ini sejak 2018. Pertama, saya mendengar GVV ketika di MDI Ventures tentunya, dan ketika saya bersama BRI Group membangun BRI Ventures, partnership ini menjadi lebih erat. Koala, Sayur Box, Tani Hub, ketiga alumni dari GVV yang telah menjadi portfolio baik di MDI Ventures maupun di BRI Ventures. Tentunya tidak asing lagi bagi kita semua, impact yang telah dirasakan di masyarakat. Sembrani Nusantara, yang juga menjadi mitra Grab Velocity, telah melakukan banyak investasi di emerging sector, dan kami bangga menjadi pelopor pengembangan dana Ventura di Indonesia. BRI Ventures adalah engine of growth bagi seluruh BRI Group. Tetapi kami juga empowering startup ekosistem di Indonesia sejak tahun 2019. Ya. Vertikal yang kami investasikan adalah merupakan mandat dari grup kami, yaitu BRI. Pertama di fintech dan fintech enabler. Kedua, dana Ventura Sembrani Nusantara yang merupakan dana Ventura pertama di Indonesia melakukan investasi di emerging sector seperti edukasi, agriculture, retail, logistik, dan healthcare. Ini merupakan pertama di Indonesia yang merupakan dana Ventura yang diawasi oleh OJK. Kalau kita lihat sekarang, startups selalu menjadi wacana pembicaraan, gitu ya. Startup tidak mengkanibal UMKM.
kenyataannya startup membantu UMKM untuk dapat melakukan skalabilitas yang lebih besar. Tentunya kalau kita lihat UMKM, gitu ya, itu memiliki various pain points, ya, seperti last mile delivery, seperti marketing dan branding strategy, ya, terus setelah itu language barrier dan lain sebagainya. Nah ini yang kita lakukan percepatan dalam program Grab Velocity dan Sembrani Wira. BRI terus berkomitmen untuk membantu UMKM ya, dengan cara enabling startups untuk providing solutions for them. Kami juga melakukan penguatan kepada startup melalui capital injections, baik itu dalam bentuk ekuitas atau dalam bentuk venture debt financing. Salah satu inisiatif BRI Ventures di tahun 2021 adalah mendukung startup early stage, yaitu melalui program Sembrani Wira yang tentunya bermitra erat sekali dengan Grab Velocity. Kami melakukan batch pertama dengan mengakselerasi 8 startup, di mana setelah program ini selesai, 5 diantaranya mendapatkan follow-on funding. Saat ini kami bangga sekali menjalankan Sembrani Wira batch kedua bersama Grab Ventures Velocity yang memiliki berbagai keunikan dalam program seperti pilot project di dalam ekosistem Grab. Nah ini terbukti sekali di kami ya, ketika startup itu masuk ke dalam program akselerator kami, dibantu oleh Grab dalam melakukan percepatan tractions, ya, di mana kami sangat berterima kasih sekali memiliki partner sebesar dan berkomitmen seperti Grab. Oke, jadi kalau di program highlights kami membawa startup participants to connect with Southeast Asia investors juga, salah satunya yaitu dengan tentunya BRI Ventures dan tentunya para LP yang bergabung dalam Sembrani Nusantara. Ya. Untuk mentoring sessions dengan BRI Ventures, we focus on helping startups to capture opportunities and anticipate repeatable challenges for the next funding round. Also to exchange thoughts and discover together the solutions. Kami meleverage tentunya para ahli yang tergabung dalam network mentor kami dan experience to make this program very meaningful. Maju, dagangan, iSeller, selamat. Ya, karena dengan program ini kalian melangkah kepada tahap berikutnya. Tentunya challenges yang di depan akan lebih berat dan tentunya tetapi dengan jiwa entrepreneurship yang dimiliki oleh para founders dan resilience yang dimiliki oleh ekosistem Indonesia, kami percaya para startup ini akan mendapatkan funding yang lebih besar. Congratulations bagi para founders. Ya. Jadi kalau kita lihat the next glimpse of our Sembrani Wira, kita selalu exploring new verticals. Gitu ya. Nah, kita melihat sekarang teknologi blockchain adalah sebuah fenomena yang terjadi di dunia. Gitu ya. Tentunya kita tidak akan melewatkan kesempatan ini dengan mempelajari vertikal baru seperti crypto adoptions bagi supply chain dan berbagai macam use case lainnya yang dilandasi oleh teknologi kripto dan blockchain ini. Jadi teman-teman semua sekalian, stay tune for the next Sembrani Wira program, di mana kami akan melakukan banyak akselerasi di bidang blockchain based product in their life. Terima kasih, selamat bagi para founders, dan looking forward kepada program berikutnya, batch kelima dari Grab Ventures Velocity Program dan Sembrani Wira. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Niko Wijaya, dan sebelum kita melanjutkan ke sesi berikutnya,
Saya ingin ingatkan kembali untuk rekan-rekan media yang memiliki pertanyaan, nantinya kami persilakan untuk Anda bisa menggunakan fitur Q&A yang ada di Zoom webinar untuk dapat mengajukan pertanyaannya ya. Dan yang pasti hari ini kami juga merasa senang karena yang terhormat Bapak Teten Masduki, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia berkenan untuk menyampaikan kata sambutannya. Oleh karena itu tanpa berlama-lama, kami persilakan kepada Bapak Menteri Teten Masduki untuk menyampaikan kata sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Indonesia maju. Dalam kesempatan baik ini, saya mengucapkan selamat atas pelaksanaan program akselerator pengembangan startup Indonesia, Grab Venture Velocity Batch 4, dan Sembrani Wira Accelerator Program. Saya yakin melalui kolaborasi apik ini dapat membantu lebih banyak perusahaan rintisan berbasis teknologi di Indonesia untuk berkembang dan memberikan dampak langsung pada percepatan pemulihan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kedua program ini, Grab Venture Velocity dan Sembrani Wira, telah meluluskan banyak startup yang berkontribusi langsung untuk pengembangan UMKM di Indonesia. Mulai dari berperan sebagai agregator, perbaikan proses bisnis, hingga akses pasar. Kepada Grab dan BRI Venture, saya berharap program dan sinergi ini dapat terus digulirkan, sehingga dapat terus melahirkan startup-startup baru yang mengakselerasi pertumbuhan, serta mendorong transformasi digital UMKM Indonesia. Kepada para finalis Grab Venture Velocity Batch 4 dan Sembrani Wira, saya mengucapkan selamat atas kelulusan dari program ini. Semoga rekan-rekan dapat terus mengambil peran aktif menjadi lokomotif dan tumbuh bersama, memajukan UMKM Indonesia. UMKM bangkit, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om. Terima kasih Bapak Teten Masduki untuk kata sambutannya. UMKM Bangkit, Indonesia Maju. Dan sebagai informasi, selama 16 minggu para startup finalis Grab Ventures Velocity atau GVV Batch 4 dan Sembrani Wira telah ditempa dan diberikan kesempatan untuk bisa mengembangkan bisnis mereka. Dan hari ini dengan bangga Grab dan BRI Ventures meluluskan mereka sebagai startup berprestasi yang siap berkarya dan berkembang, serta mendukung UMKM Indonesia. Oleh karena itu, saya juga turut mengajak yang terhormat Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Bapak Teten Masduki, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Bapak Johnny G. Plate yang diwakili oleh Direktur Pemberdayaan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Bapak Bonifacius Wahyu Pujianto, dan juga seluruh hadirin dalam webinar hari ini. Untuk bersama-sama kita akan menyaksikan pengalaman mereka selama mengikuti program GVV Batch 4 dan Sembrani Wira di tahun ini. Grab bersama dengan BRI Ventures telah meluncurkan program Grab Ventures Velocity Batch 4 dan Sembrani Wira pada Juni 2021 untuk mendukung perkembangan industri startup di Asia Tenggara khususnya di Indonesia. Dengan tema Scaling Up Together, Empowering Startup, Supporting Micro Entrepreneurs.
GVV Batch 4 dan Sembrani Wira bertujuan untuk mengidentifikasi dan membina POSIT startups di Indonesia yang memiliki layanan dan produk yang fokus pada kebutuhan UMKM. Grab bersama dengan Berry Ventures telah memilih 6 startup Indonesia untuk mengikuti program GVV Batch 4 dan Sembrani Wira selama 16 minggu. Ke-6 startup tersebut adalah Cooklab, Crudible, Dagangan, iSeller, Maju, dan Octopus. Cooklab, platform penyedia makanan sehat yang disesuaikan dengan kondisi kesehatan tiap pengguna, mulai dari makanan siap masak dan siap saji. Crudible, platform gudang online yang menyediakan solusi layanan penyimpanan, pengemasan, dan pengiriman barang bagi UMKM. Dagangan, platform social commerce untuk pendistribusian barang-barang sembako di wilayah pedesaan. iSeller, omnichannel platform yang menawarkan solusi bagi UMKM di Indonesia untuk berjualan dan bertransaksi secara online maupun offline. Maju, aplikasi wirausaha lengkap untuk UMKM mengelola bisnis, mulai dari pengelolaan penjualan, pelanggan, pembayaran, inventory, keuangan, karyawan, hingga pembiayaan usaha. Octopus, platform logistik limbah daur ulang untuk memudahkan pengumpulan kemasan plastik bekas pakai. Program akselerator GVV dan Sembrani Wira mendukung startup terpilih melalui rangkaian workshop dan mentorship dari eksekutif Grab, Berry Ventures, dan pakar industri terkemuka. Startup juga berjumpa secara virtual dengan Anthony Tan, Grup CEO dan co-founder Grab yang berbagi pengalamannya dalam membangun Grab. Yang unik dari GVV adalah kesempatan bagi startup finalis untuk melakukan pilot program dalam ekosistem Grab, seperti menguji coba produk atau ide bisnis baru. Finalis startup telah mengikuti Impact Day, di mana setiap startup melakukan pitching serta berkesempatan untuk membangun relasi dengan para venture capital. 6 startup lulusan GVV Batch 4 dan Sembrani Wira ini siap untuk terus berkembang dan mendukung UMKM tanah air. Dan inilah ke-6 finalis startup GVV Batch 4 dan Sembrani Wira. Kartika Dwi Baswara, co-founder and CEO Cooklab. Dana Galindra, co-founder and CEO Crudible. Wilson Yana Prasetya, co-founder Dagangan. Gary Nelson, CFO and Head of Strategy iSeller. Adi Wahyu Rahadi, founder and CEO Maju. Andi Muhammad Ihsan, co-founder and CEO Octopus. Dan kami juga ingin mempersilahkan kepada Mbak Neneng Gunadi, Country Managing Director of Grab Indonesia, untuk dapat memberikan medali kelulusan kepada para startup. Dimulai kepada Andi Muhammad Ihsan. Selamat sekali lagi. Adi Wahyu Rahadi. Dan kemudian diberikan kepada Gary Nelson. Kemudian untuk dapat diterima medali kepada Wilson Yana Prasetya. Dana Galindra, selamat sekali lagi. Dan Kartika Dwi Baswara. Kemudian kami mohon kesediaan kepada Mas Niko Wijaya, CEO dari Berry Ventures, untuk dapat memberikan jaket kelulusan kepada para startup yang dimulai dari Kartika Dwi Baswara. Dan berikutnya Dana Galindra, dilanjutkan kepada Wilson Yana Prasetya, Gary Nelson, untuk dapat langsung mengenakan jaket kelulusan. Adi Wahyu Rahadi, selamat sekali lagi. Dan yang terakhir, Andi Muhammad Ihsan. Dan saat ini kami akan mempersilahkan kepada Mbak Neneng Gunadi, Mas Niko Wijaya, serta para startup finalis untuk nanti dengan aba-aba dari saya
bersama-sama mengangkat tangan ke arah depan, ya. Apakah semuanya sudah siap? Dengan aba-aba dari saya, kita mulai 1, 2, 3. Selamat kepada seluruh finalis program GVV Batch 4 dan Sembrani Wira. Mari kita berikan tepuk tangan virtual yang meriah pada hari ini. Rekan-rekan semuanya, kami harap dapat berada tetap dalam posisinya karena kita akan segera memasuki sesi berfoto bersama. Dan selanjutnya, kami ingin mengundang kembali yang terhormat, yaitu Bapak Teten Masduki selaku Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia untuk dapat bergabung bersama dengan kami. Dan juga Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Bapak Johnny G. Plate yang diwakili oleh Direktur Pemberdayaan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Bapak Bonifacius Wahyu Pujianto. 1, 2, 3, silakan. Baik, kami masih menunggu untuk Bapak Teten Masduki dan juga Bapak Bonifacius Wahyu Pujianto untuk dapat bergabung bersama dengan kami. Dan juga rekan-rekan media silahkan untuk bersiap-siap mengabadikan momen ini ya. Baik, dan juga untuk Anda yang nanti punya pertanyaan, dipersilakan untuk dapat mengetikkan langsung pertanyaan Anda. Karena nanti akan ada sesi tanya jawab yang dipersembahkan untuk Anda semuanya untuk menjawab pertanyaan dari Anda semuanya ya. Dan sekali lagi kami mengundang Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Bapak Teten Masduki. Dan juga Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Bapak Johnny G. Plate yang diwakili oleh Direktur Pemberdayaan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Bapak Bonifacius Wahyu Pujianto. Tadi telah bersama-sama kita menyaksikan ya para finalis di sini sudah mendapatkan jaket kelulusan dan juga medali kelulusan juga. Dan semoga hari ini menjadi penanda untuk kedepannya akan semakin pesat lagi perkembangannya. Amin. Baik rekan-rekan media, sekali lagi kami persilakan Anda untuk dapat bersiap-siap ya, karena saat lagi kita akan mengabadikan momen ini. Kita akan berfoto bersama dengan para finalis, Mbak Neneng juga dan juga Mas Tiko di sini ya. Dan kita akan segera tampilkan di sini untuk dapat berfoto secara virtual bersama-sama. Kami akan mempersilakan sekali lagi kepada Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia yang sudah hadir secara virtual. Terima kasih sekali lagi Bapak sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan untuk dapat bergabung bersama dengan kami semuanya pada pagi menjelang siang di hari ini ya. Dan sekali lagi sebagai informasi untuk rekan-rekan media yang nantinya punya pertanyaan, boleh kami berikan waktu untuk dapat bertanya dan juga menyampaikan pertanyaan Anda. Dan sekarang sudah hadir bersama dengan kita secara virtual yaitu Bapak Teten Masduki selaku Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia. Kita akan tampilkan 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Teten Masduki. Dan sekarang kami mohon kesediaan dari Bapak Bonifacius Wahyu Pujianto untuk dapat bergabung secara virtual dan juga berfoto bersama. Silahkan Bapak Boni. Tiga, 2, 1. Tiga, 2, 1. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Baik, tahan dulu untuk teman-teman semuanya, mohon jangan kemana-mana ya. Baik, semuanya sudah selesai untuk berfoto bersama ya. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Bapak Teten Masduki dan juga Bapak Bonifacius Wahyu Pujianto yang telah hadir di acara virtual pada hari ini. Dan sekali lagi selamat kepada para startup dan terima kasih untuk Mbak Neneng Gunadi dan juga Mas Niko Wijaya. Kami mohon kesediaannya untuk tetap berada di tempat ya.
Dan juga kami persilahkan kepada para startup finalis untuk dapat kembali ke tempat duduknya masing-masing. Dan sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Tentunya ini adalah sesi yang ditunggu-tunggu oleh rekan media yang punya banyak sekali pertanyaan. Sudah hadir bersama dengan saya di sini yaitu Mbak Neneng Gunadi selaku Country Managing Director of Grab Indonesia. Selamat siang Mbak Neneng. Oh, siang. Apa kabar hari ini? Baik. Baik dan happy ya. Sehat Happy juga, terus, semangat juga ya. pastinya. Dan juga ada Mas Niko Wijaya selaku CEO dari BRI Ventures. Apa kabar Mas Niko? Oke. Oke aja nih. Baik. Oke dan baik. Dan sekarang untuk Anda rekan-rekan media silakan langsung yang ingin mengajukan pertanyaan boleh. Kami menunggu pertanyaan dari Anda semuanya dan inginnya sih semua dapat terjawab. Tapi kayaknya kan karena pertanyaan pasti membludak ya Mbak Neneng ya seperti biasa ya. Kami akan pilih beberapa yang cukup mewakili pertanyaan dari rekan-rekan media yang lainnya ya. Silakan nanti jangan lupa untuk sebutkan nama, lalu dari media mana dan juga pertanyaannya monggo silahkan ya. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, boleh kita pilih-pilih ya di sini ya. Tapi sebelumnya aku pengen nanya sama Mbak Neneng terlebih dahulu. Mbak Neneng, ini kan sudah ada batch keempat nih. Betul. Ini ancang-ancangnya akan ada batch sampai berapa puluh nih Mbak Neneng nih kira-kira ke depannya? Pokoknya terus. Terus ya. Kalau dari Mas Niko gimana nih Mas Niko? Siap support untuk terus sampai nanti? Terus ya. Kita percayalah kalau misalnya ekosistem ini bertumbuh dengan adanya program-program seperti ini. Iya. Jadi akan terus ada. Kalau bukan kita orang lain yang nerusin gitu kan. Kalau bisa kita dulu deh ya Bu ya. Show must go on. Yes, tentu saja. Dan juga yang pasti Mbak Neneng setelah ini nih, setelah nanti finalisnya ini sudah lulus ya hari ini ya. Betul. Next stepnya ini mereka akan ngapain? Apakah masih akan di-assist juga oleh Grab dan juga BRI Ventures atau akan dilepas? Silahkan langsung ke dunia nyata gitu istilahnya. Kerjasamanya akan terus. Kerjasamanya akan terus. Kita sama-sama gitu kan. Oke, jadi akan digandeng terus gitu ya. Iya, bersama-sama terus karena tentunya mereka juga akan bermanfaat. Maksudnya ekosistem kita tentunya akan sangat bermanfaat buat mereka juga gitu ya. Yes, betul. Terus tadi juga Mas Niko juga sempat menyampaikan kalau ini bukan mengkanibalisme UMKM, justru ini mensupport. Memang sebelumnya tuh sudah ada yang kurang setujukah atau sebetulnya kurang pahamkah sebelumnya atau seperti apa Mas Niko? Dalam tentunya pertumbuhan startup ya, apalagi kalau kita bicara digital itu kan, baik itu e-commerce, baik itu fintech, baik itu apapun juga gitu kan selalu terjadi perubahan. Iya betul. Ingat gak di demo dulu, ya kan? Oke. Jangan mengingatkan. Ini ada jawabannya maksudnya terus enggak? Enggak. Ini kita ngobrol-ngobrol aja. Iya. Jadi tentunya pasti ada yang merasakan perubahan itu tidak baik gitu kan ya kan. Tapi secara hukum alam itu perubahan itu terus ada gitu kan. Betul. Dan kita melihat perkembangan startup digital di Indonesia ternyata tidak selalu mengkanibal atau bahkan tidak mengkanibal sama sekali. Digital menjadi enabler bagi pertumbuhan bisnis tradisional, itu betul gitu kan. Dengan adanya e-commerce, dengan adanya fintech, dengan adanya sektor-sektor yang lain, tentunya sektor tradisional pun akan terbantu gitu. Karena sudah menemukan critical mass yang tepat nih sekarang atau bahkan akan bertumbuh lebih besar lagi nantinya gitu. Jadi disruptions is always good, tetapi dengan semangat kolaborasi kita nih selalu gitu kan ya kan, tentunya semuanya akan menjadi lebih baik. Gitu. Iya, jadi kuncinya adalah adaptasi seperti itu ya Mas Niko ya? Adaptasi, kolaborasi, inklusi. Yes, And adaptasi, the only kolaborasi, constant inklusi. is change. Iya, betul. Oke, ini sudah, nah ini dia nih pertanyaan untuk Mbak Neneng.
Dari Mas Budi Tech in Asia, apakah melalui program ini Grab juga menyuntikkan dana langsung kepada para startup GVV? Monggo silahkan Mbak Neneng. Ini pertanyaannya bagus banget, selalu ada pertanyaan seperti ini. Tapi saya juga ingin menyampaikan bahwa dalam program GVV ini, Grab tujuannya adalah untuk dapat mendukung ekosistem startup di Indonesia supaya bisa tumbuh menjadi lebih kuat, ya kan? Nah, dukungan yang kami berikan tentunya tidak berupa pendanaan. Kalau berupa pendanaan nanti Niko nggak bisa bantu gitu kan ya. Dukungan yang kami berikan itu tidak berupa pendanaan, tapi lebih kepada memberikan kesempatan bagi para startup untuk bisa melakukan pilot program di ekosistem Grab. Mereka bisa menguji ide bisnis mereka, bisa memikirkan apa juga ya, menemukan customer baru, kemudian juga mengetahui sebenarnya customer itu pengennya apa sih gitu ya. Yeah. Dan itu tuh penting banget kalau buat startup tentunya ya Nick ya, kalau mereka nggak nyoba dan ekosistem kita kan luas ya, itu kan nggak tahu ini berhasil apa enggak, ini bisa apa enggak gitu. Karena kan startup itu selalu juga banyak melakukan trial, pilot dan seperti itu. Jadi itu yang kita berikan. Baik, semoga cukup menjawab ya Mas Budi ya. Dari Mas Niko mungkin ada yang mau ditambahkan? Sebenarnya secara nggak langsung Grab pun invest melalui Sembrani Nusantara. Ini harusnya semua orang juga tahu sih gitu. Mungkin Gitu ya. tadi Mas Budi belum baca banyak. Kayaknya Mas Niko malah lebih tahu ya Mbak Neneng ya. Tapi begini, investasi itu tidak selalu uang gitu kan. Apalagi the use of funds di dalam investasi itu bertujuan untuk mempercepat tractions, mempercepat adoption to market, mempercepat validasi produknya. Yang diberikan oleh Grab adalah That's tadi a good point. laboratorium nyata gitu ya, laboratorium yang nyata untuk the use of funds itu gitu, yang dikeluarkan daripada nyasar gitu kan ya kan, lebih baik masuk ke sini dan itu juga uang sebenarnya gitu. Oke, semoga cukup menjawab ya untuk Mas Budi tadi pertanyaannya. Dan kita akan berlanjut ke pertanyaan yang berikutnya, apakah sudah dapat dipilih? Ini kayaknya bingung nih Mbak, karena banyak banget pertanyaannya. Untuk Mas Niko, dukungan seperti apa yang kemudian dapat diberikan oleh BRI Ventures secara berkelanjutan pada para lulusan? Ini kayaknya udah mulai banyak yang tertarik nih mau ikutan nih nextnya nih. Iya betul, jadi begini, kalau kita bicara support apa, tentunya Grab memiliki ekosistem gitu ya, BRI Group memiliki ekosistem juga. Kita bicara BRI Group berarti reach out kepada UMKM itu yang terbesar di Indonesia hari ini. Tidak ada bank yang bisa mengalahi itulah gitu. Ya. Dan pastinya gitu ya, dengan tadi divalidasi dengan ekosistem Grab, berikutnya adalah divalidasi dengan ekosistem finansial yang dimiliki oleh BRI Group gitu. Karena investasi kita pun harus bekerja untuk startup-startup ini. Ya, dan tadi sebelumnya disebutkan kalau BRI Ventures sudah berinvestasi di 4 ya alumni dari Grab Ventures Velocity, Koala, Tanihub, Sayur Box, dan Maju gitu. Ya, ini penting banget dan kita melihat sekali pertumbuhan ini pesat sekali juga gitu ya di dalam program akselerasi ini. Even dari sebelum lulus pun juga sudah tahu gitu, yang cepat yang mana gitu. Ya kan? Bukan berarti ada yang nggak cepat gitu ya. Nggak, tapi cepat karena ekosistem, bukan cepat karena founder gitu ya. Karena tadi saya juga sempat ngobrol-ngobrol juga gitu sama Andi ya. Kalau kita harus menunggu momentum yang tepat gitu. Sebelum pada nantinya ESG investors itu masuk ke Octopus gitu misalnya ya kan. Jadi beginian kan semua kan momentum. Dan momentum tersebut harus terus didukung oleh BRI Group, BVI dengan network of investors-nya, dengan Grab, ya, dan tentunya dengan mitra yang lain. Ya. Grab kan banyak mitranya tuh, partnernya.
Ini kita kayak ngobrolnya jadi kasak-kusuk ya Mbak Neneng ya. Nah ini kan karena sekarang tentunya dukungan yang luar biasa diberikan oleh Grab juga dan BRI Ventures juga untuk para finalis. Ini kayaknya untuk kedepannya akan semakin banyak yang mau ikutan, yang mau join juga. Nah ini berkaitan juga dengan pertanyaan berikutnya yang akan kita tampilkan sesaat lagi ya. Ini dia untuk Mbak Neneng. Tema apa yang akan diluncurkan oleh GVV dan BRI Ventures untuk program tahun depan tuh Mbak Neneng? Udah bisa di-share belum sama kita? Kalau sekarang di-share nanti nggak seru. Jadi Iya ini sih. tentunya masih rahasia. Kami tentunya belum bisa memberikan informasi itu. Yang pasti kami sangat senang bisa bekerja sama dengan BRI Ventures dalam rangka mendukung program GVV atau Grab Ventures Velocity. Sehingga kami bisa menghadirkan program akselerator bagi startup Indonesia. Dan ke-6 startup yang hari ini lulus dari program GVV Batch 4 dan Sembrani Wira menjadi kebanggaan bagi kami atas kolaborasi yang berkelanjutan ini. Mungkin itu sih. Iya. Ini kan startupnya juga bidangnya masing-masing berbeda satu dengan yang lainnya gitu ya Mbak Neneng ya. Nah kalau dari Mas Niko sendiri ini kira-kira ada ancar-ancar nggak sih tahun depan kayaknya yang akan menarik perhatian adalah startup untuk bidang A atau startup bidang B atau kayaknya masih semuanya equal nih Mas Niko? Ini tebak-tebak sektor nih. Iya, tebak-tebak aja. Tebak-tebak sektor sih Kira-kira. mestinya ya. Gitu. Enggak bukan blockchain, tenang. ESG impact sih Mbak, gimana? Saya jualan sekarang deh, pitching sekarang. Aduh, malah pitching di sini nih. Oke. ESG impact gitu loh. Dimana mungkin kita harus melihat juga the sustainability yang akan di-create oleh para startup kepada environment, governance, ya kan? Environment tadi udah, oke? Kayak gitu sih. Itu rasanya keren sih. Itu yang kira-kira akan menarik perhatian dari Mas Niko untuk tahun depan gitu ya, tahun berikutnya. Iya. Jadi nanti mungkin para calon finalis udah bisa mulai ancang-ancang nih dari sekarang nih, udah mulai persiapan juga ya. Ya sebenarnya juga begini sih, kalau kita melihat ya startup yang kita ingin melakukan partisipasi ekuitas di sana, kita juga melihat apakah ada faktor ESG-nya sih di sana. Jadi bukan startup yang hanya kapitalis gitulah gitu kan ya kan, cari growth gitu tanpa ada sustainability. Kita juga ingin mencari startup yang memberikan dampak positif kepada masyarakat, kepada environment gitu. Dan mungkin saatnya ditemakan nih Mbak, gimana? Nah tuh Mbak Neneng gimana? Iya kita tampung dulu ya, kita diskusikan di saat Bisa. makan siang nanti. Gitu ya Mbak Neneng ya? Karena semuanya penting nih. Iya. Semuanya menarik. Tinggal bagaimana kita pilih yang paling menarik. Nah itu semuanya menarik gitu, tapi mungkin ya kadang-kadang ini kayaknya untuk kedepannya bakal growth-nya ini luar biasa. Atau mungkin ini kayaknya untuk kesini lebih dapat untuk environment-nya juga atau apa. Pokoknya semuanya tuh pengen difasilitasi juga gitu ya. Makanya kalau bisa tuh bukan cuma 60 kalau bisa semuanya, semuanya gitu. Tapi memang harus dipilih beberapa aja nih karena biar tahun depannya ada lagi penerusnya, ada lagi juga penerusnya gitu ya teman-teman ya. Nah ini kan masih berikan kesempatan buat Anda yang ingin bertanya, silakan langsung untuk Mas Niko Wijaya. Dengan munculnya beberapa startups yang menjadi unicorn, apakah BRI Ventures melihat akan early stage startups akan semakin cepat menjadi unicorn dalam waktu dekat? Oh, apakah akan ada percepatan nih Mas Niko untuk sekarang? Saya bingung pertanyaannya sih, tapi Startup akan menjadi tentunya unicorn iya. akan lebih cepat? Of course ya. Kita lihat kemarin ada satu startup yang saya nggak sebutkan namanya siapa, hanya dalam waktu 9 bulan jadi unicorn. Wow. Inisialnya nggak boleh Mas? Amazing inisialnya. Jadi Kita pengen tahu. ada kok di berita itu sih, tapi di media juga ada. Tapi kalau memang iya, dan saya tahu bulan depan atau akhir tahun bulan depan akan ada satu unicorn lagi, gitu ya. Wow. Dan ini memang wave-nya sangat cepat sekali ya sekarang. Kita melihat pertumbuhan dari startup untuk menyelesaikan banyak masalah yang ada. Karena begini, kalau kita bicara startup itu kan berasal dari problem yang ada gitu kan ya kan, dan mereka mencari solusi. Tentunya dengan global crisis kemarin 2020, tentunya banyak tren yang berubah dan banyak sekali
masalah yang harus dipecahkan. Dan inilah saatnya menjadi entrepreneur. Tadi seperti saya bilang, it's a great time to be a founder hari ini. Dan itu akan terus berjalan gitu dengan waktu gitu ya. Jadi kita melihat nih unicorn diciptakan paling banyak nanti di Indonesia. Amin, 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 amin. Baik, itu tadi adalah pertanyaan terakhir yang dapat kami bacakan. Mohon maaf karena kan banyak sekali nih yang sudah masuk. Mungkin nanti akan dibantu oleh dari tim PR untuk dapat dijawab semua pertanyaan-pertanyaannya. Mbak Neneng terima kasih. Mas Niko terima kasih loh udah ngobrol-ngobrol dan juga menjawab pertanyaan. Dan kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat duduknya masing-masing. Terima kasih. Baik, rekan-rekan media, akhirnya telah sampailah kita pada penghujung acara hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah UKM Republik Indonesia Bapak Teten Masduki, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Bapak Johnny G. Plate yang diwakili oleh Direktur Pemberdayaan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Bapak Bonifacius Wahyu Pujianto, Country Managing Director of Grab Indonesia Mbak Neneng Gunadi, CEO BRI Ventures Mas Niko Wijaya, serta seluruh founder startup finalis GVV Batch 4 dan Sembraniwira, Cooklab, Credible, Dagangan, iSeller, Maju, dan Octopus. Semoga dengan diluluskannya para startup mereka dapat semakin berkembang dan memberikan kontribusinya bagi perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Dan akhir kata, saya Kiki Jaya pamit, sampai jumpa di acara-acara berikutnya. Terima kasih dan selamat siang.